Ini ada kabel-kabel di setiap head unit, itu rata-rata kabelnya sama. Kita mau buktikan ya, head unit itu apakah betul groundnya di situ dan powernya di situ. Ya, ada respon, ada respon, nyala. Nah, nyala ya. Nah, ini kontak bawa off nih, ini dilepas, twing. Welcome back to Petrolnot guys. Ini masih belangkrah nih bahasane wong Semarang ya. Ini tadi udah dijelaskan soal power amplifier, perbedaan head unit, terus ada speaker juga. Nanti linknya akan disertakan, ada yang di sini, ada yang di deskripsi. Silahkan ditonton yang belum nonton karena ini penting sebelum kalian mau ganti komponen audio di mobil kalian. Nah, untuk saat ini saya mau menjelaskan dulu tentang kabel-kabel nih. Ini ada kabel-kabel di setiap head unit, itu rata-rata kabelnya sama, terutama untuk aftermarket ya. Itu rata-rata warna kabelnya semua akan sama. Entah gimana ceritanya, tapi ini menjadi satu standarisasi yang baku. Oke, kecuali di yang terbaru banget, yang sudah high end banget, biasanya warnanya beda. Tapi untuk head unit pasaran di Indonesia rata-rata kabelnya warnanya akan seperti ini. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya akan saya jelaskan satu persatu. Oke, pertama kita acuhkan dulu yang ini. Kita lihat kabel yang di bawah nih. Nih, kok akeh men kabelnya opo ya, kok ketoke ngelumen gitu. Nah, kita lihat dari yang paling gampang. Kabel warna hitam. Nih, kabel warna hitam. Kabel warna hitam ini adalah ground ya. Jadi dia dapat kutub positif atau massa, negatif atau massa. Ini biasanya nanti kita sambungkan ke bodi mobil, karena bodi mobil biasanya sudah dapat ground langsung dari aki atau dari pabrikan. Ya, ini adalah kabel grounding, jadi dia negatif. Kemudian ini ada kabel warna kuning. Ya, kabel warna kuning ini adalah kabel positif aki. Ini kabel positif aki, battery. Jadi dia ini harus mendapatkan arus standby. Ya. Dia akan dapat arus standby yang posisi mobil mati pun arusnya tetap masuk ke sini. Ya, ini. Kemudian ini ada kabel merah. Ini juga kabel positif. Ini kabel positif. Ini disambungkan ke kabel yang dapat arus pada saat dia masuk kontak di posisi ACC atau aksesoris. Ya, jadi aksesoris nyala, dia nyala. Ini kabel merah ini. Kemudian kabel biru ini biasanya adalah kabel tulisannya entah antena, entah remote. Nah, kabel ini yang biasanya kita sambungkan ke power amplifier. Ya, dia masuk di tengah-tengah antara positif dan negatif. Yang belum nonton videonya, tonton dulu power amplifiernya. Ada di situ tuh di deskripsi. Kemudian hijau ini adalah kabel untuk ILL, kepanjangannya apa? Illuminate. Jadi dia disambungkan dengan arus yang dapat pada saat lampu senja itu menyala. Nah, pas lampu senja nyala, nanti head unit akan merespon dengan apa? Meredupkan sedikit cahaya yang keluar dari layar ini. Dia akan jadi tambah redup karena dia mendeteksi, oh berarti ini malam nih, saatnya kita remang-remang gitu. Terus ini adalah kabel coklat key. Ini biasanya kalau di mobil-mobil yang sudah ada steeringnya, itu steering control tuh biasanya nyambungnya ke sini. Terus yang kabel oranye ini jarang sekali dipakai. Terus ini yang back, ini biasanya untuk kamera mundur. Jadi dia sinyal ke lampu mundur sebetulnya. Pada saat lampu mundurnya nyala, dia akan ngasih arus ke kamera mundurnya. Nah, itu. Ini yang di bawah sepaket itu adalah kabel untuk urusan power. Ya, ini kabel untuk urusan power. Kalau untuk yang di atas, ini kabel untuk urusan speaker. Ya, ini kabel speaker. Ada 4 warna, ada hijau, ada putih, ada abu-abu, ada ungu. Ya. Posisinya apakah selalu seperti itu, Bang? Tidak. Nih, kita lihat yang di JVC. Ini yang di JVC nih. Dia kabelnya warnanya sama. Nih ya, kita buktikan nih Mas Kresna ya. Ada warna hitam, betul. Grounding, kuning, ada warna merah.
betul ya? Jadi satu di power. Oke. Terus ada biru, ini untuk ke amplifier. Betul ya? Ada ya. Nah, kemudian ini ada warna ungu, ada hijau, ada abu-abu nih. Ini abu-abu. Duh. Ini abu-abu nih. Sama putih. Betul ya? Jadi kabelnya sama warnanya, hanya posisinya berbeda. Betul? Nih. Ini ungu sama hijau di sana. Abu-abu sama putih di sini. Betul? Nah, sedangkan kalau kita lihat yang di Karmen, dia sejajar. Abot banget nih, nganggu kita dienteng banget. Ini ungu, ini abu-abu, ini putih, ini hijau. Ya. Caranya gimana? Kalau untuk yang di Karmen, ini ya, enaknya head unit yang dari pasaran dan bukan bawaan mobil tuh gini. Ini tak balik ya Mas yo. Nah, kan posisi begini. Orang kan melihat head unit ini, berarti orangnya ada di posisi jenengan. Betul? Nah, tinggal head unitnya kita dengklokkan begini. Kita bayangkan menggunakan imajinasi, ya. Speaker depan itu posisinya di tengah. Ini dua-duanya ini speaker depan. Oke. Kalau kita ngomong sisi kanannya Mas Kresna itu berarti speaker ini. Berarti ini adalah speaker depan kanan. Kemudian yang ini, putih ini itu adalah speaker depan kiri. Ini berarti speaker belakang kiri. Yang ini berarti speaker belakang. Nah, maksud toh? Nah, jadi posisi penempatan ini itu akan selalu mengikuti manusianya. Ya, jadi enggak usah bingung. Enggak usah terlalu apal banget warnanya. Apal warnanya bagus, tapi kalau enggak apal di logika aja bisa. Ini speaker depan kanan, ini speaker depan kiri, ini speaker belakang kiri, ini speaker belakang kanan. Ya, jangan kebalik. Kalau ngelihatnya dari posisi saya, ini jadi speaker kanan. Jangan kebalik. Ya. Kalau dilihat dari posisinya teman-teman yang nonton, ini kan kiri, ya kan? Tapi kalau dari saya ini kanan, makanya ngelihatnya harus begini. Nah, harus begini. Paham ya? Nah, ini di setiap kabel dia selalu ada yang polos. Ini polos. Dan ini yang ada stripnya hitam. Nah, strip hitam ini adalah negatif, ground. Ini arus positif, sama, abu-abu sama. Ini abu-abu strip hitam, ini abu-abu polos. Ini hijau, strip hitam. Ya. Kemudian yang ungu, ini ungu polos, ini ungu, strip hitam. Nah, sekarang kita mau buktikan tentang teori yang tadi. Nyala apa enggak sih sebenarnya? Ya, kita mau hidupkan si head unit. Alat saya di mana ya? Nah, ini. Kita mau buktikan ya, head unit itu apakah betul groundnya di situ dan powernya di situ. Ya. Ini saya punya mini charger. Kalau yang mau beli, ini sebetulnya alat buat ngecas aki, tapi bisa dipakai untuk berbagai macam alat-alat permobilan. Jadi ini bisa buat ngecek, harganya cuma sekitar 20-30 ribu, nanti linknya adalah di deskripsi ya. Kabel hitam, ground, kabel merah, cepet buaya yang merah, ini berarti yang positif. Oke. Ini kabelnya akan kita sambungkan, ground ke hitam, kita cepet. Ya. Kemudian ini kita sambungkan ke kuning, ya. Kita sambungkan ke kuning. Hati-hati, jangan sampai ada senggolan dengan kabel-kabel lain, ya. Kita pegang dulu, dan kita nyalakan. Set. Nah, ini sudah ada arusnya. Ini dia jadi hijau. Kelihatan nggak? Jadi hijau. Kalau positifnya kita lepas, oh sama. Berarti ini belum keluar. Nah, tuh. Tapi dia nggak bisa nyala. Ini dia nggak nyala. Mau dipencet-pencet apapun nggak nyala. Karena ini hanya standby. Sekarang kalau seumpama merah nih, kita jadikan satu dengan yang kuning. Supaya safety ya. Kita jadikan satu, kemudian kita cepet bersamaan. Sering. Nah, artinya gini, saya ben rak bingung.
Iki kan standby, iki standby ya lur. Iki standby, iki masuk ning aki. Mobilmu mati, yo iki tetap nyambung ning akimu. Tapi dia tidak nyedot daya, dibuktikan dengan ini. Nah, head unitmu kan mati, ya kan? Tidak ada respon, mbok apa-apa kira respon, ya kan? Terus kemudian secara tiba-tiba kontaknya mbok on ke, mbok ACC, mbok posisi ACC sebelum di posisi kontak, ya. Ini kita tempelkan. Ces. Ada respon? Nyala. Ada respon? Nyala? Nyala. Nah, nyala ya. Udah? Bukanya Netflix loh. Oh, kok Netflix? Oh, bukan. Biasanya PH. Ya apa itu? PH itu penata hajatan. Dia balik ke laptop. Tuh ya. Terus nah misalnya ini kontaknya mbok off ke lagi. Misal itu coba jauhkan dikit. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kontak mbok off nih. Ini dilepas. Twing. Mati nggak? Mati om. Mati kan? Padahal ini masih nyambung. Paham ya? Jadi jangan kebalik, kabel ini adalah kabel yang ikut ACC kontak. Kabel ini yang kabel ini yang aki, ini yang masuk ke ACC kontak. Jadi ini kontak di on. Nyala nggak? Nyala lagi. Terus tiba-tiba kontaknya off nih. Tep. Mati? Mati. Nah gitu. Jadi sekilas tentang perkabelan seperti itu ya guys. Jadi jangan bingung buat teman-teman, masang head unit itu tidak susah. Yang susah sebetulnya adalah nyari arusnya yang di mobil. Tuh, tapi semua bisa dicari, yang penting pakai tes pen DC. Oke, sekian aja informasi tentang kabel-kabel dari head unit ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan di like, subscribe, share. Jangan lupa komen juga di bawah kalau seumpama saya ada yang salah-salah dalam menjelaskan, dan tetap di sini aja, jangan kemana-mana, tonton terus Petronaut Ngeblog Otomotif Channel. Bye bye.